Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hazlina Austin dari Prodi Administrasi Bisnis UPPJJ Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya untuk kesempatan kali ini dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu saya ingin menyapa dosen saya selaku pembimbing tutoran online dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu Ibu Fahira Akib, SPD, MPD, selaku pembimbing saya, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya. Di sini saya akan membahas tentang gerakan vaksinasi COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Untuk yang belum tahu COVID-19 berasal dari coronavirus yang artinya suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus antara lain adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Corona jenis ini adalah termasuk coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok, China pada Desember 2019 yang sekarang menjadi penyakit pandemi yang menyerang Indonesia dan seluruh dunia lainnya. Apa saja gejala dari COVID-19? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari, tangan, atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan berat, seperti untuk contohnya gejala ringan seperti muncul secara bertahap beberapa orang yang menjadi terinfeksi tapi hanya memiliki gejala yang ringan. Sebagai besar, sekitar 80% orang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan medis. Sekitar dari 1 sampai 5 orang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang-orang dapat tertular COVID dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung, mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi virus, melalui batuk, bersin, berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat perjalanannya, tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID jika menghirup percikan yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, pegangan tangan, dan apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki gejala COVID dan kapan kita harus mencari pertolongan medis. Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis, cukup melakukan isolasi mandiri di rumah dan pantau gejala Anda sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh pemerintah tentang isolasi mandiri di rumah. Namun, jika Anda mengalami gejala yang berat seperti mengalami kesulitan bernafas dan nyeri atau tekanan pada dada, jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Pertambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Pada bulan Januari 2021 lalu, sudah mulai dilaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Vaksin yang digunakan yaitu vaksin Sinovac. Sekilas tentang vaksin COVID-19. Vaksin adalah biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit itu sendiri, yaitu kuman yang dilemahkan. Uji coba vaksin harus melalui 5 tahap, yaitu tahap pertama, penelitian dasar, meneliti virus, sel-sel yang terkait virus, sel-sel yang diinfeksi virus, dan perbanyak sel untuk melihat bagaimana reaksinya dan dilanjutkan dengan ekstraksi virus dan jumlah lebih banyak, dalam jumlah lebih banyak. Pada tahap ini telah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Tahap 2 yaitu uji preklinis memastikan bahwa vaksin yang dibuat aman untuk diuji coba ke manusia. Sebelumnya diuji dulu dalam sel, kemudian dilanjutkan pada hewan untuk melakukan percobaan atau studi in vitro dan in vivo. Tahap 3, 4, dan 5 yaitu uji klinis. Fase satunya untuk menentukan dosis aman bagi manusia. Fase kedua untuk menilai efektivitas, dosis optimal, frekuensi pemberian, dan efek samping jangka pendek vaksin. Untuk fase 2 dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 100-15 orang. Dan terakhir fase 3 untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi risiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 1.000-5.000 orang. Pada tanggal 10 Januari 2020, para ahli telah menemukan genom atau DNA virus COVID-19 yang berasal dari Cina. Salah satu perusahaan farmasi di Cina bernama Sinovac Biotech mampu untuk mengembangkan vaksinasinya. Di Indonesia sendiri ada 6 lembaga yang turut mengembangkan vaksin COVID-19, yaitu genom virus berasal dari Indonesia, atau di mana 4 diantaranya adalah perguruan tinggi, yaitu UGM, UI, ITB, dan UNAIR. Vaksin tersebut dikenal sebagai vaksin merah putih. Di tahap awal uji klinis, vaksin Sinovac diperuntukkan bagi orang sehat berusia 18-59 tahun. Cina telah melalui uji klinis fase ketiga dan vaksin ini telah diuji kembali di Indonesia, atau itu tepatnya di Bandung. Dari uji klinis di Bandung, didapat hasil efikasi Sinovac sebesar 65,3%, yang artinya orang yang dapat vaksin Sinovac, risiko terinfeksi COVID-19-nya berkurang 65,3% dibanding yang tidak terinfeksi. Dari hal tersebut, BPOM menerbitkan izin efikasi Sinovac 65,3%, dan MUI juga telah menyatakan kehalalan vaksin COVID-19. Pada tanggal 5 Februari 2021, BPOM telah mengeluarkan izin pemberian vaksin Sinovac untuk usia 60 tahun ke atas. Untuk itu, mari kita bersama-sama wujudkan gerakan vaksinasi COVID-19 secara merata di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk melindungi kesehatan diri kita, orang lain, keluarga terhadap penyakit ini, dan juga kita memutus rantai penularan COVID-19 itu sendiri. Selain dari vaksin, kita juga dapat melindungi diri kita dengan cara cuci tangan dengan teratur dan menyeluruh, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat ataupun tisu. Jaga jarak fisik dengan orang lain setidaknya 1 meter, dan gunakan masker jika Anda ingin keluar rumah atau ingin bertemu dengan orang lain. Sekian penjelasan saya mengenai COVID-19, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk waktunya. Saya undur diri, terima kasih, dan selamat siang.